Real Madrid sepertinya harus kembali mendapatkan masalah pelik, di mana setelah dua pilar utama di lini belakang cedera, kini pemain andalan di lini serang yaitu Vinicius dipastikan akan menepi cukup lama. Hal itu lantaran pemain asal Brazil tersebut menderita cedera hamstring saat bermain melawan Celta Vigo. Tentu saja dengan cederanya Vini membuat Ancelotti harus menyiapkan sistem cadangan, mengingat kini stok penyerang makin tipis. Lantas, kira-kira sistem seperti apa yang bakal dimainkan Ancelotti di saat Vini cedera? Kemenangan atas Celta Vigo pada akhirnya memakan tumbal. Vinicius Junior terpaksa harus mengakhiri laga lebih cepat usai dirinya menderita cedera hamstring. Pemain lincah yang satu ini sebenarnya masih ingin melanjutkan pertandingan usai dirawat. Akan tetapi pada akhirnya Vini pun menyerah dan harus rela diganti ketimbang mengambil resiko. Just for a second, plays it across. Rafa Benitez, when the fourth official explained to him why the goal had been ruled out, he couldn't quite believe it, as Vinicius is now on the attack. Indeed, he is out wide on the left, gets a bit of Joseph Aidu now into the box. Vinicius Junior plays it across the ball. It's those first 5 minutes of a game. Well, they thought they had the early lead, but that was ruled out. Now Vinicius Junior looks to break on the counter-attack here, using his pace. He does so well to get the better of Starfelt. It's Vinicius Junior. He plays the ball across, but it's a heavy penalty area, and the referee, I believe, it's going to give nothing there. This could be a big concern now. For Vinny, yeah, he just threw himself on the ground, feeling his right hamstring, and he made a gesture when he passed the ball to Rodrigo. So could be something here for the Brazilian who's looking over. Nah, melihat bagaimana kondisi tim yang ada, terlebih sebagaimana dilansir dari Diario AS, kalau cedera Vini ternyata lebih serius dari perkiraan, membuat Don Carlo harus segera menyiapkan opsi cadangan, sebab dengan cederanya Vini, membuat stok penyerang Madrid kian tipis. Dan meskipun Arda Güler sudah kembali berlatih, namun jelas pemuda Turki itu masih butuh waktu paling tidak untuk pemulihan. Lebih lanjut, dilansir dari sumber yang sama, Ancelotti diketahui sedang mempertimbangkan untuk kembali ke pakem 4-3-3 selama Vini cedera, di mana Brahim Diaz diproyeksikan akan menjadi Vini di pos kiri, mengingat pemain yang satu ini punya kemampuan dua kaki yang sama baiknya. Kemudian untuk sayap kanan, kemungkinan besar Ancelotti akan menaruh Federico Valverde, sedangkan Rodrigo bisa difungsikan sebagai false nine, ataupun Joselu yang di saat tertentu bisa dimainkan. Tentu saja bagaimanapun ini adalah opsi paling masuk akal yang harus dicoba. Di sisi lain, bila nantinya Madrid kembali ke pakem 4-3-3, maka secara otomatis peran Jude Bellingham juga pasti akan berubah, di mana pemain yang sudah mencetak 4 gol di La Liga tersebut pasti akan lebih difungsikan sebagai gelandang kreatif. Dan itu sejatinya tak masalah juga, mengingat Bellingham ini adalah pemain dengan kemampuan adaptif yang oke. Tinggal nanti siapa nih tandem yang bakal dipasangkan di sektor tengah? Apakah trio Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, atau di antara itu ada satu ruang bagi Kroos maupun Modric? Semua jelas tergantung situasi dan kondisi yang diperlukan. Sementara itu, dengan cederanya Vini, tak serta-merta membuat Madrid panik. Dan tetap dengan pendirian untuk tak membeli pemain baru lagi, meskipun bursa transfer masih menyisakan beberapa hari lagi. Meskipun stok penyerang yang dimiliki sangat terbatas, Ancelotti sangat yakin dengan skuad yang ada saat ini. Hal tersebut mengaku pada hasil yang sudah didapat pada liga awal La Liga musim ini dengan rentetan kemenangan. Skuad ini telah membuktikan bahwa mereka komplit. Kami bisa menang tanpa Courtois, Militao, Benzema, dan Vinicius. Ini menunjukkan skuad ini telah tersusun dengan baik. Mereka telah bermain dengan baik. Serangan sudah beres. Kami bikin 6 gol tanpa Karim dan tanpa Vini. Itu berarti kami punya apa yang kami perlukan. Saya berpikir untuk memasukkan Brahim Diaz, tetapi saya memilih untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi kejutan pada akhir pertandingan. Ucap allenatore asal Italia tersebut dilansir dari situs resmi klub.
Ya pada akhirnya semua keputusan mau main seperti apa, mutlak ada di tangan Ancelotti. Jelas ia yang lebih paham dengan kondisi timnya saat ini. Dan tugas kalian sebagai fans Madrid yang budiman adalah tetap percaya serta mendukung penuh segala apa yang diputuskan oleh klub. So yakin aja deh kalau Ancelotti nggak semiskin itu kok soal taktik.